Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rashid Putra Hendrawan dengan NRP 50612510009 dari Prodi Teknik Pertambangan, Departemen Teknik Geomatika. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas chapter 1, 2, dan 3. Jadi di chapter 1 ini eh, Introducing Geology, the Essential of Plate Tectonic and Others Important Concept. Jadi sebenarnya chapter 1 ini masih dasar banget memperkenalkan geologi itu apa, terus kepentingan dari lempeng tektonik itu apa, terus konsep-konsep penting lainnya. Terus di sini itu ada who needs geologi, siapa sih yang butuh geologi itu, terus supplying things we need, terus memasukkan eh, apa yang kita butuhin dari geologi atau dari alam. Terus protecting the environment, jadi mempelajari geologi itu juga bisa untuk eh, menjaga lingkungan kita. Terus avoiding geologic hazard. Terus kalau misalnya kita mempelajari geologi juga, itu bisa menghindari, kita bisa lebih paham, terus bisa dapat menghindari bahaya-bahaya dari geologi, bahaya di geologi gitu. Terus understanding our surrounding, terus kita bisa lebih memahami di sekitar kita tuh apa aja, konsep-konsep yang terjadi di sekitar kita tuh apa aja. Karena kan manusia sangat lekat sekali dengan lingkungan. Terus earth system juga kita mempelajari bagaimana cara bumi ini bekerja, konsep-konsep sistem-sistem apa aja yang terjadi di dalam bumi ini. Terus an overview of physical geology, important konsep, terus konsep-konsep dari geologi fisika. Terus internal proses, how the earth internal heat engine works. Terus kita mempelajari eh, proses internal juga, jadi dari mana panas bumi itu berasal, kayak gitu. Terus gimana sistem kerjanya, seperti itu. Terus earth interior, eh, kita mempelajari apa aja sih yang ada di bumi ini, seperti itu. Terus the theory of plate tectonic. Terus kita di chapter satu ini juga mempelajari tentang eh, lempeng tektonik, terus divergen, konvergen, sama transform. Terus kita mempelajari pergerakan-pergerakan lempengnya dari divergen, konvergen, sama transform. Terus survival process the earth external heat. Tadi kan internal heat. Nah, ini kita juga mempelajari external heat, yaitu dari matahari. Terus kita mempelajari geologic time. Nah, kita juga selain mempelajari konsep-konsepnya, kita juga mempelajari konsep waktunya, perkiraan waktu yang dipakai dalam pelajaran geologi fisik ini. Itu. Lanjut di sini sebenarnya ini masih bahas yang tadi ya, kayak who needs geologics, terus supplying things we need. Jadi geologi itu memberikan apa yang sebenarnya kita butuhkan gitu. We depend on the earth for energy resource and the raw material we need for survival. Jadi kita tuh manusia tuh masih tergantungan banget sama sumber energi dari bumi, dari material mentahnya, terutama dari tambang gitu. Banyak banget hal-hal yang di sekitar kita dan kebanyakan semuanya itu 100% dari tambang gitu, hasil tambang atau dari eh, bumi seperti itu. Nah ini kayak gini dari pensil aja tuh dia depannya tuh ada garpit ya atau karbon, terus ada clay, terus ada pigmen, terus ada besinya juga, mungkin kalau misalnya banyak ya pakai besi, terus ada copper, tembaga, yang pastinya pakai HP tuh pakai copper sama zinc. Jadi dari satu benda aja tuh eh, menggunakan banyak banget material-material dari bumi gitu. Makanya penting banget untuk mempelajari geologi ini karena sana geologi ini supplying things that we need gitu. Terus ya di sini juga masih ada nih protecting the environment. Jadi kalau misalnya kita mempelajari geologi, kita tuh bisa lebih paham lingkungan tuh cara kerjanya gimana, dan kita tuh lebih belajar untuk menjaga itu gitu, menjaga sistem yang ada di bumi itu. Terus avoiding geologic hazard. Almost everyone is some extent at risk natural hazard such as earthquake or hurricane. Jadi kalau misalnya kita mempelajari geologi ini, kita tuh bisa lebih paham bahaya-bahayanya, terus cara menghindarinya, terus apa? Ya, pokoknya kita tahu lah apa yang bakal terjadi, sama kita cara menghindari-hindarinya, seperti itu. Nah,
Terus di sini tuh ada salah satu contoh drilling drilling di Alaska. Kan kalau misalnya kalian tahu Alaska itu kan salah satu negara bagian Amerika yang kaya akan sumber daya alamnya. Nah, ini tuh pipanya terkenal banget panjangnya. Nah, ini salah satu gambar contoh The Alaskan Pipeline. Karena kan Alaska itu benar-benar di remote area ya atau terpencil gitu. Maksudnya nggak banyak kegiatan manusia di sana kecuali penambangan. Nah, makanya ini banyak pipeline-pipeline buat dialirin ke pabrik-pabrik gitu. Ini salah satunya oil, delivering Alaskan oil. The environment versus the economy. Karena sebenarnya kan sebenarnya ini merusak alam, cuma ya pasti ada ekonomiknya yang bergerak di situ gitu. Terus di sini ada peta, gambaran peta penyebaran South Asia earthquake and tsunami. Jadi di sini tuh eh, peta penyebaran gempa dan juga tsunami, potensial land affected in tsunami in the zone. Jadi ini sebenarnya peta penyebaran yang ada di South Asia. Di sini bisa dilihat nih gempa-gempanya di daerah-daerah yang terkenal. Nah, di sini ada yang di highlight yaitu di eh, Cuddalore India sama di Aceh Indonesia. Jadi ini kenapa di highlight? Karena di next slide itu bakal ada contoh dari bencananya gitu. Makanya ini di highlight di India sama di Aceh Indonesia seperti itu. Nah, di sini juga ada penjelasan strongest epicenter. Jadi di sini tuh nah, terus di sini kan ada penjelasannya the strongest epicenter. Nah, waktu waktu terjadinya tsunami di Aceh itu kekuatannya tuh di sini nih pusat pusat gempanya sekitar 8,9 magnitudo seperti itu yang menyebabkan tsunami besar di Aceh pada tahun 2004 di sini. Tepatnya itu 26 Desember tahun 2004 seperti itu. Nah, disinilah contohnya eh, di sini tuh tsunami yang ada di India, tepatnya itu di Marina Beach in Madras, India. Jadi bisa dilihat ini di pantai, terus datang tsunami, ya udah kira porak-poranda seperti itu. Makanya ini salah satu geologic hazard. Nah, terus ini yang yang gambar C ini itu adalah tsunami di Banda Aceh tahun 2004 tuh yang melanda Banda Aceh tahun 2004. Ini salah satu tsunami besar yang terjadi di Indonesia maupun di dunia. Nah, di sini tuh gambarnya tuh menjelaskan para para korban korban yang selamat tuh lagi berusaha menyelamatkan barang-barang puing-puing yang bisa masih mereka selamatkan seperti itu. Terus lanjut di sini tuh ada masih juga geologic hazard yaitu erupsi dari Gunung Pinatubo. Pinatubo lebih tepatnya itu di di tanggal 15 Juni tahun 1991. Ini salah satu bahaya geologi juga, yaitu erupsi dari gunung berapi kayak gitu. Bisa dilihat di sini tuh gunung berapi itu bisa mengeluarkan kumpulan eh, eh, asap panas ya, asap panas yang tingginya tuh bisa berkilo-kilometer ke langit gitu. Jadi sangat-sangat bahaya banget. Abu panas ya juga, abu panas ketika turun tuh abu panas ya sudah sering terjadi banget, sudah sering banget terjadi di Indonesia di gunung-gunung berapinya tuh rumah-rumah warga yang di sekitar sekitar eh, kaki gunung berapi itu tertimbun oleh abu-abu panas tadi gitu. Bahkan yang ada yang memakan korban jiwa, terus ada yang membuat rumahnya luluh lantah. Pokoknya udah nggak karuan banget. Terus ada hewan ternaknya yang mati juga karena hal tersebut. Jadi emang penting banget untuk memahami eh, bahaya geologi ini supaya kita bisa tahu nih tempat-tempat yang eh, bisa kita tinggali gitu. Karena sebenarnya bahaya juga tinggal di kaki gunung berapi yang masih aktif seperti itu karena adanya bahaya-bahaya geologi seperti ini yaitu dari abu panasnya tadi.
Nah, terus di sini tuh ada eh, banjir ya di sini ada banjir. Most of the town of ini di Armero, Kolombia. Jadi perumahan-perumahan warganya tuh udah bener eh, tenggelam, eh, terkubur lah, terkubur di bawah hingga 8 meter di sini tulisannya dari lumpur. Jadi bisa kebayang banget aliran airnya tadi tuh airnya banjir tadi tuh membawa sekumpulan sedimen-sedimen tanah ini bahasa gitu kan jadi lumpur sedalam sampai 8 meter. Jadi bisa kebayang banget tuh udah pasti tenggelam lah rumah-rumah warga gitu. Ini salah satu bahaya geologi juga. Terus di sini kan bisa understanding our surrounding juga ya penjelasannya tadi. Terus ini masuk ke environmental geologi. Nah, di sini tuh ada penjelasan sederhana tentang sistem panas. Jadi yang di A ini tuh lava panas. Jadi lava panasnya tuh kayak suatu percontohan dari lava di gunung berapi. Jadi lava tuh kan memiliki suhu dan tekanan yang tinggi ya. Nah, jadi ketika dia tuh di bawah, dia tuh akan naik ke atas gitu. Ini perumpamaannya aja. Jadi dia tuh bakal naik. Jadi kalau misalnya gunung berapi ada lava, ada magma di bawahnya. Ketika dia tuh udah nggak mampu lagi tekanannya dan suhunya tuh udah terlalu tinggi, dia tuh bakal mengeluarkan si magmanya gitu loh. Makanya ada namanya erupsi kayak gitu. Ada turun magmanya keluar dari si gunungnya tadi. Terus itu juga masih banyak jenis-jenisnya. Jenis-jenis erupsinya itu ada banyak banget. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang cair doang, ada yang pelan gitu, ada yang asap doang gitu. Nah, terus yang B ini penjelasan dari uap panasnya tadi. Jadi ini contohnya teko ya, teko. Terus dia ada di bawahnya api atau apa sumber panas. Terus si di potnya ini tadi itu kan pasti dia mengeluarkan uap panas kan. Nah, uap panas itu bisa dimanfaatin menggerakkan si baling-baling tadi. Nah, baling-baling ini sebenarnya kayak turbin lah. Kalau misalnya kita umpamakan dalam untuk mencari listrik. Nah, si turbin atau kipasnya tadi ini kan bergerak tuh. Nah, itu menghasilkan energi mekanik. Nah, energi mekanik ini pada dasarnya lah yang menjadi sumber listrik sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat di tenaga air juga gitu kan penggerakan turbin seperti itu. Nah, terus ini ada penjelasan geologi as a career. Nah, ini eh, sebenarnya pekerjaan geologis ya. Pekerjaan ya geologis menjadi geologis. Nah, di gambar 1.3 ini itu adalah orang-orang geologis yang lagi menginvestigasi sebuah gunung. Nah, ini tepatnya itu ada di Gunung Lata Latadi Mountains atau Gunung Latadi ya di Antartika. Jadi ini pekerjaannya geologis seperti itu dia meneliti pegunungan, tentang alam seperti itu kandungan-kandungannya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau melanjutkan sebagai menjadi geologis seperti itu. Terus di sini sudah mulai masuk internal proses. How the earth internal heat engine works. Tadi kan sudah dibahas di awal. Di chapter satu ini bakal ngejelasin bagaimana proses internal bumi. Jadi dari mana panas bumi internal tuh muncul atau ada kayak gitu. Gimana sistem kerjanya seperti itu. Jadi ini Earth interior as described in more detail in chapter 2. Oke. Jadi ini the mantle is the most voluminous. Jadi ini api ini adalah sumber panasnya. Jadi kayak eh, proses internal dari bumi itu sebenarnya itu ada ini bumi. Nah, ini tuh sumber panasnya tuh benar-benar di tengah-tengah bumi yang benar-benar panas. Nah, itu dia tuh menghasilkan panas-panasnya tuh lewat magma dan lain-lain. Nanti lebih detailnya itu bakal saya jelasin di chapter 2 tentang lapisan-lapisan yang ada di dalam bumi seperti itu. Jadi pada intinya gitu. Kalau misalnya proses internal tuh benar-benar sumber panas dari inti bumi atau dari buminya itu sendiri seperti itu. Kalau misalnya eksterior itu kalau misalnya eksternal itu dari luar bumi seperti itu. Terus kita lanjut. Nah, di sini bukan di chapter 2 ternyata di sini sudah ada itu lapisan-lapisan dari bumi. Jadi yang paling dalam ini inner core atau
inti bumi. Jadi paling panas tuh inner inner core ini. Nah, terus di lapisan keduanya itu ada outer core. Bedanya yang inner core ini solid, dia padat. Sementara yang outer core ini dia tuh eh, cair. Nah, buat radiusnya dari inner core buat inner core sampai ke luar buminya itu sekitar 6.370 kilometer. Nah, itu yang bisa menggambarkan betapa dalamnya lah dari inti buminya ini ke permukaan bumi atau crustnya. Nah, terus, nah di sini tuh mantel. Nah, mantel itu ada banyak juga. Ada asthenosfer, uppermost, uppermost, ada asthenosfer sama ada litosfer. Nah, litosfer itu juga terbagi menjadi upper uppermost mantle sama crust. Nah, di sini tuh crust juga terbagi menjadi dua, oceanic crust atau apa? Lempeng samudra sama lempeng benua seperti itu. Buat ketebalan itu 0 sampai 200 kilometer. Jadi ini semua tuh mantel. Nah, ini yang asthenosfer, yang ini litosfer. Terus di sini crust, crust itu juga bagi menjadi dua, yaitu oceanic crust atau samudra lempeng samudra ataupun lempeng benua seperti itu. Oke, maaf tadi di sini saya dulu sebutnya malah ini ya, malah lempeng. Sebenarnya keras ini kan keras itu adalah ini kerak. Nah, maksudnya tadi tuh kerak samudra sama kerak eh, kerak benua seperti itu. Nah, yang di sini plate tadi baru nyadar, plate ini baru eh, lempeng seperti itu. Jadi di sini tuh penggambaran dari lempeng-lempeng yang ada di dunia ya. Di sini ada lempeng Antartika, di sini ada lempeng Afrika, terus di sini ada lempeng India Australia, terus ada lempeng Eurasia, di sini ada Philippine Sea Plate juga ada, terus ada Pacific Plate gitu. Nah, si lempeng-lempeng tadi ini nggak hanya diam gitu, tapi dia terus bergerak seperti itu. Ini kan ada pertemuan-pertemuannya seperti ini. Nah, di sini tuh ada salah satu contohnya yaitu transform boundary yang di sini. Jadi lempengnya tuh bergerak itu secara kayak gini, secara vertikal. Nah, kalau misalnya dia vertikal tuh dia begini doang nih, begini. Jadi dia nggak bertumbukan, nggak apa, cuma dia hanya saling bertemu secara vertikal seperti ini. Itu yang disebut dengan transforms. Gitu. Terus lanjut. Nah, di sini ada contoh-contoh. Kan tadi ada tiga ya, ada transform, konvergen, sama divergen. Nah, yang di sini antara antara Nazca Plate atau di sini dan South America Plate. Jadi antara lempeng Nazca sama lempengnya South America tuh dia tuh melakukan konvergen atau satunya tuh melakukan subduksi, satunya tuh ke bawah, satunya tuh naik. Jadi dia lempengnya bertemu, gini, yang ini ngalah nih, dia ke bawah, yang ini ke atas. Gitu. Nah, di sini contohnya itu pertemuan dari eh, kerak samudra bertemu dengan kerak benua seperti itu. Nah, terus yang di kuning ini itu divergen atau dia tuh bergerak menjauh. Jadi dia dari gini dia bergerak menjauh seperti itu. Nah, biasanya di tengah-tengahnya inilah bisa keluar si magma-magma tadi atau enggak kalau di tengah laut dia bisa membentuk namanya mid ocean ridge gitu. Jadi kayak apa ya? Itu kayak daratan di tengah laut gitulah. Itu apa ya? Lupa bahasa Indonesianya seperti itu. Tapi dia di tengah laut gitu. Karena dia terjadi pergerakan kerak di tengah laut seperti itu. Nah, ini pembentukan ocean ocean convergence. Dan ini pembentukan di laut gitu. Nih, dia dari gini, dari mantel, terus ini eh, apa kerak benua dia itu bergerak menjauhkan tadi divergen gerak menjauh saling menjauhi. Nah, terbentuklah di sini Rift Valley yang disebut Rift Valley. Terus di sini lavanya itu bisa keluar atau tererupsi gitu. Nah, terus dia
ada airnya. Nah, yang di sini yang berlekuk-lekuk ini disebutnya fault block. Nah, terus ini erosi baru di sini tuh bisa terjadi oceanic crush seperti itu. Nah, makin lama dia makin berjauh menjauh terbentuklah yang tadi saya bilang yaitu mid ocean ridge atau ridge apa ya? Ya, pokoknya terbentuknya itu. Nah, di sini yang ada di datanya ini disebut continental shelf. Di sini sea levelnya aja seperti itu. Makanya bisa terbentuk continental sediment blanket the subduction margin to form continental shelf. The ocean widens and mid-ocean ridge develop. Jadi lautnya melebar dan mid oceanic ridge-nya tadi itu terbentuk kayak gitu. As in the Atlantic Ocean seperti di Laut Atlantik atau Samudra Atlantik ya. Nah, sekarang kita masuk ke divergen. Konvergen. Nah, kalau konvergen itu pertemuan antara eh, kerak eh kerak samudra dengan kerak benua. Nah, kerak kerak samudranya itu biasanya yang tersubduksi atau yang ke bawah, sementara yang kerak kerak benuanya itu yang dia di atas gitu. Nah, tadi kan ini ini ada subduction zone atau zona subduksi. Dia ke bawah ini kan mantel asthenosfer, ini mantel litosfer yang seperti sudah saya jelaskan. Nah, ini si kerak samudranya tadi tersubduksi ke bawah, semuanya juga ke bawah. Akhirnya dia geraknya ke bawah terus ya. Nah, jadi magmanya tuh ketika eh, tadi itu kan selalu ada magmanya ya dalam bumi ini. Terus magmanya tuh dia naik, bergerak naik. Jadi dia dari sini dari magma dari mantel astronosfer, dia itu muncul, terus dia bergerak naik, 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 naik. Nah, makanya biasanya itu ditandai dengan pegunungan-pegunungan gitu. Makanya di sini tuh eh, terbentuk pegunungan-pegunungan gitu. Karena ada aktivitas magma di bawahnya kan. Terus ada pembendungan juga lah istilahnya satunya tersubduksi, satunya naik seperti itu. Nah, di sini folded and fold sedimen rock. Jadi di sini tempat sedimen-sedimen batu itu terbentuk. Nah, di sini continental crust atau kerak kerak benuanya. Ini litosfernya, ini astenosfernya. Astenosfer, litosfer, litosfer seperti itu. Nah, di sini juga bisa terjadi di tengah-tengah laut nih. Jadi ini masih kerak kerak samudra. Dia satunya tuh tersubduksi. Nah, ini yang bisa menyebabkan gempa juga nih, tersubduksi. Nah, di sini itu terbentuk trench di tengah laut. Terus ini ada Fort Basin. Nah, di tengah-tengahnya ini kan ada aktivitas magma, lagi-lagi rising magma atau magmanya itu naik, sehingga muncullah pegunungan-pegunungan. Maka bisa ada pegunungan-pegunungan di tengah laut seperti itu. Nah, di sini tuh bakal kering juga. Ini sea levelnya. Nah, ini skalanya itu dengan skala 100 kilometer. Seperti itu. Lanjut, di sini ada eh, Continental Crust masih sama ini zona subduksinya juga ini terbentuknya trans di tengah laut dia tersubduksi ini juga masih sama eh konvergen dia tersubduksi seperti ini makanya di sini terbentuk salah satu pegunungan terkenal yaitu Pegunungan Himalaya dan pembentukan gunung tertinggi di dunia yaitu Mount Everest seperti itu jadi ini terbentuk dari eh kerak benua India ketemu dengan kerak benua Asia seperti itu. Nah, terus ini ada pergerakan juga ya. Ini pergerakan India aslinya 71 juta tahun yang lalu itu di sini. Tapi 10 juta tahun yang lalu itu di sini. Sekarang India itu di sini gitu. Jadi itu pergerakan kerak Eurasia gitu. Jadi membuktikan bahwa kerak itu tidak akan berdiam tapi dia terus bergerak. Tuh. Ini juga sama. Ini divergen ya. Ini divergen, divergen terbentuknya mid ocean divergen, 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 divergen seperti itu. Lanjut di sini external heat. Jadi ini mulai dari luar ya. Proses eksternalnya bisa kita skip. Ini juga masih sama tentang membahas dengan divergen. Divergen ini masih kerak benua. Ini kerak ini benuanya. Ini drill hole-nya. Edge of rock from hole drills. Jadi ini pembuktian
pembentukan batu itu. Jadi ketika geologis itu ngebor sini, ngebor di sini itu berbeda-beda ternyata umurnya. Yang di sini itu 40 juta tahun, 20 juta, 8 juta tahun, 15 juta tahun, 7 juta tahun, 2 juta tahun. Di sini juga sama kan dia cuma begini doang ya. 2 juta tahun, 7 juta tahun seperti itu. Nah, di sini tuh eh, ada namanya tuh uplift atau pengangkatan bagiannya tadi. Jadi kan dia konvergen. Nah, dia tuh satunya naik. Nah, kan biasanya yang tersubduksi itu yang ini yang kerak lempeng samudranya, kerak samudranya. Iya, kerak samudranya. Nah, itu tuh makanya yang di kerak benuanya itu biasanya dia tuh terjadi uplift atau penaikan seperti itu. Di sini juga ada oh mungkin kita udah masuk ke Geologic Times. Jadi Geologic Time ini perkiraan waktu yang digunakan oleh peneliti untuk memperkirakan umur dari bumi ini gitu. Jadi ini ada hewan-hewan purba salah satunya buat periodenya. Di sini ada periode-periodenya nih. Kayak misalnya ini kan gajah gajah purba itu periodenya Quaternary Theory. Terus dinosaurus tuh ada makanya biasa disebut tuh zaman dinosaurus, zaman zaman hewan-hewan purba seperti itu. Biasanya bisa pakai hewan-hewan purba seperti ini. Mungkin itu buat chapter satu. Lanjut, kita bahas ke chapter 2. Jadi di chapter 2 ini lebih detail mengenai interior dari bumi atau isi-isi di bumi yang lebih mendetail lagi. Terus evidence from seismic wave. Jadi kan yang tadi itu masih kayak ngambang-ngambang hanya teori-teori. Nah, di chapter 2 ini menjelaskan dari mana sih teori itu berasal dan bukti-buktinya tuh menggunakan sistem yang namanya itu seismic wave atau gelombang seismik tadi. Terus ada Earth internal structure. Jadi structure bumi itu apa aja? Ada dari kerasnya, ada kerak, ada mantel, sama inti buminya tadi, tadi the core. Terus menggunakan isotasi juga. Terus gravity measurement menggunakan gravity, penting gravitasi ya. Terus ada Earth magnetic field, ada kutub magnet bumi juga. Ada terus penjelasannya juga tentang eh, magnet, pembalikan magnet sama anomali magnet. Terus heart it within within the earth. Jadi ada pembelajaran dengan tentang geothermal gradient juga sama heat flow-nya itu gimana di dalam bumi ini. Oke, lanjut aja. Nah, di sini tuh pertama tuh dia tuh menggunakan gelombang seismik. Jadi kalau misalnya ada suatu earthquake atau gempa, gempa di sini, nah itu pasti ada titik baliknya di sini. Nah di sini tuh ada stasiun seismik. Stasiun seismik ini adalah yang menangkap gelombang dari getaran-getaran yang sudah masuk ke permukaan bumi. Makanya dari situ peneliti itu bisa tahu gitu, seismic reflection, seismic wave atau gelombang seismik itu dia mantul dari kedalaman eh, dan kembali ke permukaan si seismik stationnya tadi gitu. Jadi peneliti itu bisa tahu dari gelombang gempa terus ditangkap dengan station seismiknya tadi gitu. Singkatnya seperti itu. Nah, terus di sini juga ada drilling ya, deep drilling on continent. Jadi ini salah satu perusahaan di Jerman, Southeastern Jerman, itu dia udah mencapai menggali sampai kedalaman 10 kilometer. Jadi itu dia meneliti peneliti benua ya, kerak benua sampai kedalaman 10 kilometer seperti itu. Bisa juga seperti ini dengan cara pengeboran. Nah, jadi di sini tuh gimana peneliti itu? Nah, di sini tuh eh, dilakukan tes tes explosion itu kan memunculkan getaran. Nah, kita lihat dari path atau jalur jalurnya si seismik tadi tuh kemana seperti itu. Gini gini. Nah, terus dia muncul arah baru. Nah, di situ bisa dilihat pergerakannya terus kecepatannya seperti itu. Makanya peneliti bisa tahu. Terus yang B B yang mana ya? Nah, di sini juga sama. Tapi di sini berbeda. Di sini kecepatannya pelan, di sini kecepatannya cepat gitu.
Nih, di sini kebalikannya. Di sini kecepatannya cepat, di sini kecepatannya pelan seperti itu. Terus ini juga sama. Jadi di sini ada station-stationnya gitu, jadi dibangun stationnya gitu supaya bisa tahu. Nah, di sini tuh pusat gempanya tadi. Jadi si seismic stationnya tadi itu menangkap seismic reflection can be used to detect boundaries between rock layers gitu. Jadi dia bisa menangkap, jadi dia bisa nangkap langsung. Kalau enggak dia nangkap setelah pemantulan seperti itu. Terus di sini juga earthquake, pusat-pusat gempanya, terus ditangkap di eh, seismic stationnya tadi. Terus juga sama, ini juga lebih menyebar-menyebar seperti itu. Nah, di sini the crust atau lempeng seperti itu. Atau kerak, kerak, sorry. Kerak, bahas kerak. Ini kan sama seperti yang tadi saya bahas, yaitu di sini ada inner core-nya atau pusat inti buminya, terus ini yang solid. Nah, luas si solidnya tadi itu sekitar 1.220 kilometer. Jadi inti bumi aja tuh udah panas, udah gede banget gitu, 1.220 kilometer gitu. Ditambah lagi luarnya atau outer core-nya yang bersifat liquid atau cair itu sekitar 2.250 kilometer ya. Di sini itu kan lebih detail ya mengenai panjang-panjangnya. Terus di luarnya itu kan sudah mantel tuh, mantel ada mantel litosfer sama mantel asthenosfer. Nah, di sini juga sama tebalnya si mantel tuh di sini dijelasin yaitu 2.900 kilometer. Nah, terus habis upper mantel, ini kan lower mantel, upper mantel di atasnya tuh baru kerak. Kerak tuh eh, sekitar 5 sampai 70 kilometer ketebalannya si keraknya tadi. Ini juga sama. Nah, ini karakteristik dari eh, kerak samudra dan kerak benua. Kalau misalnya kerak kerak samudra itu ketebalannya itu sekitar 7 kilometer, sementara kerak benua itu lebih tebal, jauh lebih tebal, yaitu 20 sampai 70 kilometer. Nah, itu udah paling menonjol banget ya dari ketebalannya dan 7 samudra itu 7 kilometer. Kalau misalnya kerak benua tuh 20 sampai 70 kilometer. Terus kecepatan seismiknya tadi, P wave-nya, kecepatan P wave itu 7 kilometer per detik. Sementara kalau misalnya di kerak benua itu 6 kilometer per detik. Higher in lower crust. Jadi dia makin cepat di kerak yang bagian bawah. Seperti itu. Terus density-nya juga berbeda. Eh, kerak samudra itu 3 dm per cm kubik. Sementara ini kerak benua cuma 2,7 seperti itu. Terus komposisinya juga beda ya dari basalt, granit, seperti itu. Terus the mantle, kita bahas mantle. Nah, di sini itu asthenosfer atau low velocity zone. Jadi kecepatannya rendah di sini. Nah, ini kan kerak benua. Kerak benua tuh kecepatannya 7 kilometer per detik ya tadi ya di sini. Itu 7 kilometer per detik. Di sini tuh kecepatannya rendah di asthenosfer. Nah, di sini tuh tebalannya kurang lebih kurang dari 70 kilometer ya tadi 20 sampai 70 kilometer. Nah, kecepatan P wave-nya tadi itu 6 kilometer per detik. Nah, ini disebut upper mantle. Nah, yang di sini baru disebutnya litosfer. Litosfer, di sini tuh atau disebutnya asthenosfer ya. Lanjut, nah di sini tuh gelombang-gelombangnya. Jadi kalau misalnya gelombang es itu dia hanya bisa eh, menjalar lah ya, menjalar di yang padat-padat saja gitu. Jadi dia di sini kan di sini padat-padat, ini kan kerak padat-padat padat-padat. Terus yang di sini masih padat juga di mantel. Nah, tapi ketika ya kan tadi kan saya jelasin kalau misalnya liquid outer tuh ya namanya liquid ya. Liquid outer core itu cair ya. Jadi P wave-nya tuh nggak bisa merambat di yang cair. Nah, tapi dia muncul lagi pas di solid inner core karena solid kan. Beda dengan P wave itu bisa semuanya bisa dipadat maupun cair gitu. Makanya dia dari kerak, upper mantle atau litosfer, asthenosfer, ya dari kerak, litosfer ke asthenosfer, ke mantel, terus ke outer core, inner core, semuanya dia bisa.
gitu. Jadi padat maupun cair dia bisa merambat seperti itu. Itu yang pembedanya gelombang S dan juga gelombang P atau S wave atau P wave. Next, ini juga sama nih pembentukan ini mid ocean ridge-nya tadi ini trench ya, trench tengah lautnya tadi. Nah ini contoh perbedaannya ini hasil dari ice wave atau yaitu S wave. Ini yang P wave. P wave itu lihat dia bisa semuanya. Tapi di sini masih ada P wave shadow zone, jadi kayak blind spotnya gitu ya, no direct P wave. Nah di sini dia nggak bisa nentuin di sini. Jadi ini semuanya adalah S wave shadow zone atau zona bayangan dari S wave tadi. Ini juga meteorites, a large meteorites fragment from meteor crater. Jadi ini salah satu meteor yang disimpan, yang ditemukan dari krater Arizona seperti itu. Jadi ini salah satu partikel luar angkasa juga ya, karena dari meteor tadi. Nah ini apa? Outer core. Jadi ini outer core. Nah ini yang terjadi di outer core tuh. Jadi ini panasnya dia naik 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 ke lower mantle. Singkatnya seperti itulah. Nah ini permisalan ya. Ini kayak ini kan oceanic lithosphere atau mantel litosfernya samudra. Sementara yang di sini tuh continental lithosphere atau mantel litosfernya si benua. Nah, dia tuh kayak gini. Makanya bisa terbentuk gunung tadi kan ini turun kan, dia turun, ini naik. Makanya dia muncul ada pegunungan seperti itu. Ini sikatnya seperti ini kayak wood atau kayunya ngambang gitu ya. Nah, ini pembentukan gunung juga. Selanjutnya ini dari gunung ya, coastal road. Nah, ini kan ada mantel-mantel ya. Nah, ketika mantel itu bertemu gini, dia itu bakal naik kan. Karena tadi bertemu gini, dia bakal ada peningkatan di sini. Nah, yang di sini tuh ter subsidence atau turun gitu, tersubsidence. Nah, si sedimen-sedimen ini tadi tuh transportasi ke bawah seperti ini. Nah, ini tuh isostatic uplift, jadi dia terangkat itu atau tererosi gitu. Ini juga sama penjelasannya. Nah, terus di sini tuh ada glasier, batu es glasier, itu menambah beban ke kerak. Jadi baratnya itu kan glasier itu kan air yang membeku ya. Jadi dia tuh menambah berat dari si kerak yang ada di bawahnya gitu. Makanya di sini terjadi penurunan gitu. Jadi dia kayak cepung gitu ke bawah karena bebannya itu kan berat ya di atas. Nah, subsidence due to the weight of ice. Jadi dia menurun karena berat dari esnya sendiri. Ketika esnya itu meleleh, dia tuh menghilangkan beban dari si keraknya tadi. Nah, si kerak tadi tuh bisa nyembuhin sendiri, jadi dia bisa naik lagi. Crustal crush ini mungkin ya. Crush rebound as crush rise toward original position. Jadi keraknya tadi tuh rebound ke dengan cara keraknya tuh naik ke posisi originalnya atau posisi aslinya seperti itu. Hmm, ya di sini ada percobaan-percobaan untuk menentukan kecepatan gravitasi ya. Jadi massa sama dengan kecepatan dari volume. Terus di sini selanjutnya di sini bakal membahas eh gravity itu kan ada namanya tuh gravity anomali. Nah, gravity anomali itu terbagi menjadi dua, yaitu positif gravitasi anomali dan juga negatif gravity anomali. Nah, di sini eh ini yang benar nih, ini corrected gravity reading. Ini naik, ini turun ya, ini mantel. Terus di sini ada low density kerak benuanya. Nah, ketika misalnya positif anomali gravity itu maksudnya itu eh, hasil kecepatan gravity di situ tuh atau hasil percepatan gravity di daerah itu tuh lebih cepat
lebih tinggi daripada nilai teoritisnya atau 9,8 ya. Dia itu lebih tinggi. Nah, itu menandakan bahwa di bagian bawahnya permukaannya itu sangat tebal atau padat gitu. Makanya itulah yang menyebabkan adanya positif gravity anomali atau nilai percepatan gravitinya itu lebih tinggi daripada nilai teoritisnya. Di sini terjadinya increase seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya negatif gravity anomali itu dia tuh menandakan adanya permukaannya tuh yang lebih berongga. Makanya nilai percepatan gravitinya tuh lebih rendah daripada nilai teoritisnya. Seperti itu. Makanya di sini terjadi decrease atau penurunan karena adanya rongga tadi. Nah, terus ada medan magnet bumi. Nah, pada dasarnya medan magnet bumi itu kan semuanya seperti ini ya. Eh, Bulat-bulat kayak gini. Nah, tapi ada yang namanya itu reverse polarity. Jadi ketika dari south ke north, kalau misalnya reverse polarity itu dia dari north ke south. Jadi dia pembalikan medan magnet. Dan itu bisa juga terjadi di dalam bumi seperti itu. Oke, lanjut di sini tuh ada arah dari medan magnet bumi. Dia jadi arahnya tuh seperti ini ke serong kiri ini. Terus ada present oriented orientation of medan earth magnetic field atau medan magnet bumi. Nah, kalau misalnya ada lava, dia itu menunjukkan reverse magnetic. Jadi arah magnetnya kan serong kiri. Nah, dia ini serong kiri ke bawah. Sementara kalau misalnya ada lava showing reverse magnetic atau dia arahnya itu malah ke kanan atas. Jadi pembalikannya seperti itu. Earth spinning inner core. Nah, ini gambarnya reward sekali ya. Eh, Ini gambaran dari reverse magnetic field yang tadi yang saya contohin dari south ke north, tapi dia malah dari north ke south gitu. Ini yang normalnya. Terus ini ada contoh gambar dari transitional magnetic fieldnya. Nah, jadi inner core bumi itu kan berputar terus tuh, fastest route eh, for seismic wave gitu. Jadi dia inti bumi itu berputar, dia nggak diem seperti itu. Makanya bisa ada medan magnet bumi. Ini juga sama ya, sebenarnya ini penjelasan anomali magnetik lagi. Ini kalau misalnya magnetik anomali dia lebih tinggi, kalau misalnya negatif dia lebih rendah. Seperti itu. Ini seperti itu aja. Lanjut, di sini masih sama penjelasan tentang itunya. Mungkin cukup sekian untuk chapter 2. Sekarang lanjut ke chapter 3. Wow, laut. Jadi di chapter 3 ini eh, membahas tentang sea floor. Jadi origin of the ocean, terus method of studying the sea floor. Jadi metode untuk mempelajari dasar laut itu seperti apa, terus fitur-fitur di bawah dasar laut itu apa, terus continental shelf and continental slope dan masih banyak lagi. Terus juga bakal mempelajari the mid ocean ridge-nya tadi, terus ada active continental margin juga, oceanic trench-nya tadi atau cabang tadi di tengah laut. Nah, selanjutnya nih ada metode untuk mempelajari dasar laut. Nah, ini tuh kapal tuh pendasarannya itu ada di bawah nih. Jadi kapal tuh memancarkan echo sounder. Jadi sebenarnya sama aja memancarkan suatu gelombang. Nah, di sini tuh ada penjelasan singkatnya. Jadi lautan itu merupakan 70% bagian dari bumi gitu. Makanya penting banget untuk mempelajari lautan seperti itu. Karena dari kapal ini the Joydes resolution is a ship built for sampling both sediment and rock from deep ocean floor gitu. Terus di sini ada juga penelitian-penelitian seperti ini menggunakan robot ya. Terus atau penelitian langsung kayak gini, langsung turun bisa jadi echo sounder, bisa pakai robot atau turun langsung seperti ini. Ini sama juga hasilnya tuh seismic reflection.
Terus di sini ada sumber suaranya. Terus di sini ada hidrofonnya atau yang menangkap si pemantulan hasil pemantulan gelombang suaranya. Ini aku soundnya. Nah ini tow-nya tadi atau robot yang di depannya tadi. Nah di sini tuh contoh gambar pengambilan pembelajarannya tadi tuh dilakukan yaitu di lokasinya tuh di sini di Asia Volcana. Jadi ini lempeng Pasifik, terus di sini ada North American Plate, jadi lempeng benua ya, lempeng North America, terus ini ada kota besar di Seattle di Juan de Fuca Ridge gitu. Ridge. Terus di sini juga bahas fitur dari dasar laut. Nah, ini ada tekanan jadi di sini ada alat namanya tuh Ocean Bottom Seismometer. Jadi dia ini menekan tekanan yang ada di dalam dasar laut gitu. Nah, dia di sini juga ada seperti patahan-patahan gitu. Jadi yang satu nekan ke bawah, yang satu nekan ke atas sehingga terjadi patahan biru seperti ini. Nah, terus ini juga ada arah-arah kemana-mananya gitu. Nah, terus di sini ada dua eh, batas batas benua ya atau continental margin. Ada yang pasif, terus yang di sini tuh yang aktif. Jadi yang aktif tuh yang pasif tuh terdiri dari continental shelf, terus di sini ada ini kan sea levelnya. Terus di sini sorry ada continental slope-nya. Nah, di sini titik continental rise-nya tadi. Nah, di sini itu disebut yang disebut dengan abyssal plain. Nah, itu ketinggiannya tuh kurang lebih sekitar 5 km. Nah, bedanya kalau misalnya di aktif, dia tuh ada oceanic trench-nya. Jadi ada cekungan ke bawahnya kayak gini. Yang ini sama ocean basin floor, di sini juga sama continental shelf, ketinggiannya juga sama, yaitu sekitar 5 km. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Ini kan pertemuan dari divergen ya, divergen. Nah, yang di aktif itu dia ada trench yang seperti ini. Terus di sini slope, di sini shelf-nya. Kalau misalnya di pasif, dia itu terbentuk abyssal plane-nya tadi. Di sini rise, di sini slope, baru di sini shelf-nya. Shelf-nya. Nah, ini juga sama, ini lebih detailnya. Ini kerak benuanya. Ini kerak benuanya bentuknya tuh kayak gini. Nah, ini curaman benuanya tuh seperti ini. Itu 100 sampai 200 meter di dasar laut. Nah, ini kerak samudranya. Nah, dia bertemu dengan kerak benuanya, makanya terbentuk tiga hal yang di atas tadi yaitu continental shelf, continental slope, sama continental rise. Itu. Terus di sini ada submarine canyon dan abyssal vein. Jadi ini sebenarnya eh, canyon dasar laut ya. Terus di sini tuh terbentuk abyssal vein-nya gitu. Di sini continental slope-nya, ini continental shelf-nya. Nah, di bawah sini itu laut dalamnya. Jadi sebenarnya si submarine canyon ini ya namanya dia submarine ya. Jadi di bawah laut, canyon di bawah laut, terus ada di depannya itu terbentuk abyssal vein-nya tadi di laut dalam. Jadi ini dasar laut dalam ya. Nah, ini eh, di gambar 3.9 ini penjelasan dari kalau dilihat laut yang ada di Amerika ya. Jadi ini ada Santa Monica, Los Angeles, Long Beach, sama Newport Beach. Nah, ini kalau misalnya di render hasil gambar dasar lautnya itu hasilnya kayak gini. Jadi continental shelf and slope of the coast of Southern California are cut by submarine canyon that channel sediment to the deep ocean.
Jadi dia menghubungkan dari submarine canyon ke laut dalam seperti itu, yang ada di eh, Southern Southern California, Amerika Serikat seperti itu. Terus lanjut di sini yang 3.10 tuh gambar dari eh, pasir yang jatuh eh, ke dalam submarine canyon di dekat Southern Tip of Baja, California. Jadi ini gambarnya kayak gitu yang ada di Baja, California. Jadi the sand is a bit sand fed into the nearshore canyon head by longshore current. Jadi dia ikut dari hmm, ikut terikat ombak seperti itu. Nah ini juga sama, ini eh, di continental rise. Jadi kan di sini kan continental shelf. Nah ini kan yang curamnya tuh bagian continental yang curamnya tuh. Nah di sini tuh ada kontur arusnya. Arusnya tuh ke kiri. Nah di sinilah pemupukan pengendapan sedimen-sedimen dari continental rise tadi maka bisa meningkat seperti itu. Jadi contour current flowing along the continental margin slope, the continental rise by the depositing fine sediment. Jadi dia uh, current atau arus airnya itu membawa sedimen-sedimen, terus dia terendapkan di bagian bawah continental slope, sehingga yang tadinya itu dia lebih landai, sehingga itulah yang dinamakan sediment of continental rise karena dia nempel sama kerak kontinental atau kerak benua. Yes, yes. Nah, di sini eh, ada peta penyebaran trends yang ada di seluruh dunia gitu. Jadi dia tuh bentuknya sangat-sangat ini mengikuti gambar banget. Jadi kayak contohnya di sini ada New Hybrid Trends, Kermadec Trends, terus Tonga Trends, terus bunga Neville Trends, Jet Trends, Java Trends, bahkan di Jawa pun juga ada Java, itu ada Trends yaitu Java Trends, terus Philippine Trends, Ryukyu Trends, Mariana Trends, Jet Trends, Japan Trends, Kuril Trends, Aliotinatian Trends, Chili Trends, Mid American Trends, Puerto Rico Trends, Peru Chili Trends, sama Scotia Trends. Jadi ini the distribution of oceanic trends. Jadi trends yang ada di seluruh dunia. Trends next to active continental margins and convergent plate boundaries. Jadi dia hasil dari uh, convergen uh, convergen kerak dan juga dari kerak kerak yang aktif gitu. Makanya di Java ada trenchnya juga seperti itu. Nah ini trends tuh dia gini kan dia gara-gara hasil konvergen jadi satunya subduksi si kerak samudra itu tersubduksi ke bawah. Nah di sini ya, menghasilkan pegunungan. Di sini ada contohnya ya pegunungan Andesitix vulcanus ini si levelnya. Upper part of Benioff zone of earthquake. Jadi di sini kan getaran ya ini makanya tuh bisa jadi getaran tuh karena si konvergennya tadi dari kerak samudra yang tersubduksi ke bawah kerak benua seperti itu. Geologic activity on the ridge gitu. Nah, terus kan tadi kalau misalnya konvergen itu kan menghasilkan trends. Nah, sementara kalau misalnya divergen itu dia bisa menghasilkan pegunungan. Jadi, karena mid ocean ridge itu seperti pegunungan di tengah laut. Jadi kayak ada daratan di tengah laut atau daerah yang lebih tinggi di tengah-tengah samudra biasanya. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat di sini tuh ada Indian Ridge. Jadi dia kayak dataran yang lebih tinggi gitu. Di sini Indian Ridge kan dekat Indian. Terus di sini ada Antarctic Ridge kan lihat Antartika. Terus di sini ada East Pacific Rise. Ya kan ini ridge juga batas-batas gitu. Jadi kayak semacam gunung gitu. Terus di sini ada Mid Mid Atlantic Ridge.
Nah, kalau misalkan kalian bisa lihat di bawah, mungkin lebih jelas di sini. Nah, ini dia nih. Jadi kan kayak bentangan gunung yang tiba-tiba muncul di tengah laut gitu. Jadi ini namanya eh, Mid Ocean Bridge. Nah, ini kayak akan sumber daya alam di bawahnya seperti itu. Ini sepanjang ini. Jadi bentuknya kayak apa ini ya? Kayak cacing ya, cacing tengah laut gitu. Luas banget. Mid Ocean Bridge. Inilah hasil dari divergen. Jadi dia sini ke 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 sini gitu. Jadi dia gerak gerak menjauh hingga muncul magma yang naik di ledge ini tadi. Seperti itu. Ini juga ada underwater photography of fresh pillow basalt on the floor. Jadi ini gambar dari di sini, eh, batuan basalt ya, basalt di dasar dari Rift Valley tadi yang di tengah-tengah Mid Ocean Ridge di North Atlantic Ocean di laut Atlantik itu. Lihat di sini ada seafloor ini mungkin hot magma ya. Ini menghasilkan apa namanya erupsi ya. Ini para keluar cold sea water down into the oceanic crust itu. Jadi hot magmanya itu tadi yang kayak tadi udah nggak kuat dia akhirnya mengeluarkan hot spring and black smoke. Jadi dia mengeluarkan lava panas dan juga asap tebal yang hitam itu. Ini juga contoh-contoh di bawah lautnya. Nah ini juga sama gambar yang kita tadi ya, ini zona fraktur disebutnya. Nah ini rivalnya, nah di sini bisa divergen. Dia bisa menghasilkan mid oceanic ridge atau bisa juga dia membentuk kayak gini fraktur-fraktur zone. Di sini ada seamount atau dia bisa membuat rivalnya tadi. Nah ini juga contoh-contohnya visualisasinya. Di seamount, wave erosion sama subsidence of sea floor. Jadi dia turun gitu penurunan ketinggian dasar lautnya. Nah ini juga contoh pegunungan yang ada di apa di tengah laut. Dia bisa dari dia aktif keluarin magma, magma terus dia aktif melakukan erupsi, terus dia bisa jadi mati. Dah dia ini bakal mengalami yang namanya tuh tadi subsidence of sea flower. Jadi dia menurun. Jadi bisa aja di dasar laut tuh ada dulunya itu adalah pegunungan gitu. Jadi dia mengalami penurunan seperti ini. Nah, ini salah satu contoh pegunungan yang muncul di eh, tengah-tengah samudra seperti itu. Ini juga contoh dari Mid Oceanic Ridge. Di sini ada sedimen pelagiknya seperti itu. Istilah bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini juga contoh-contoh apa makhluk hidup yang ada di dasar laut yaitu terumbu karang seperti itu. Riches in the sea. Jadi kan banyak banget kekayaan sumber daya alam tuh yang bisa diekstraksi atau dieksploitasi dari tengah laut gitu. Nah, seperti contohnya nih di sini ada 3.2 nih offshore oil drilling platform in Hibernia is located 320 kilometers off the coast of Norfolk and began production in oil in 1999 1997. Jadi ini offshore yang melakukan pengeboran di tengah laut, yaitu dari jaraknya 320 kilometer dari daratan gitu. Dan sudah mulai dari 1997 gitu. Jadi emang udah dari dulu emang sudah terkenal bahwa kekayaan alam yang bisa diekstraksi atau dieksploitasi dari eh, dasar lautan. Nah, terus di 3.2 nih juga sama nih dasar lautnya. eh di Northeast Atlantic Ocean, the Age of Sleep Hour.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Membahas 3 chapter, yaitu chapter 1 pengenalan geologi, apa itu geologi, terus singkat-singkatnya saja apa itu lempeng, gimana pergerakannya, terus proses internal dalam bumi, proses eksternal bumi, terus umur geologi sempat disinggung sedikit, terus di chapter 2 mungkin lebih detail lagi mengenai pergerakan-pergerakannya kayak gitu. Terus di chapter 3 ini fokus membahas the sea flower, the sea floor. Jadi membahas di laut itu ada apa aja, metode mempelajari dasar laut itu apa aja. Karena kan itu paling minim tentang metode pembelajaran dalam laut itu apa aja kan. Karena biasanya itu pembelajaran luar angkasa seperti itu. Terus fitur-fitur di lautnya itu ada apa aja. Terus pembentukan-pembentukan di tengah laut itu gimana, penyambungannya dengan kerak-kerak yang lainnya, lempeng-lempeng yang lainnya. Terus gimana pembentukan submarine canyonnya. Terus ada juga pergerakan tadi yang saya bahas ada pasif continental margin sama aktif continental marginnya itu seperti apa. Terus pembentukannya itu eh, yang abyssal plain itu yang mana gitu kan. Terus tadi juga the continental rise, abyssal plain seperti itu. Terus ada juga penjelasan the mid-oceanic ridge. Ini mungkin paling banyak dibahas ya karena emang suatu yang harus detail banget penjelasannya tentang the mid-oceanic ridge seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan di chapter 1, 2, 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.